Hari ini melalui firman berjudul Keluarga Surgawi dan Berbakti kepada Orang Tua Rohani. Mari kita pikirkan bagaimana kita bisa menjadi anak yang berbakti dan setia kepada Tuhan kita. Mari kita belajar tentang hal ini melalui Alkitab. Seiring zaman yang berubah, dewasa ini bukan semua orang, tetapi kebanyakan orang menganggap bahwa anaknya lebih terutama daripada orang tua mereka sendiri. Saudara-saudari, pengajaran Alkitab selalu penting dalam kehidupan iman kita. Di dalam keluarga, bapa dan ibu sangat penting dan sangat berharga. Tanpa bapa dan ibu, apakah kita bisa ada sekarang atau tidak? Kita sama sekali tidak bisa ada. Kita harus mengingat sumber hidup kita ada di dalam bapa dan ibu kita. Marilah kita berbakti kepada bapa dan ibu sebagai orang tua kita. Oleh karena itu, Tuhan Ibu sering mengajarkan kita bahwa kita harus sering menelepon kepada orang tua kita kalau kita tidak bisa sering mengunjungi mereka dan sering berkunjung kepada mereka jika memiliki waktu. Jika kita memimpin mereka ke surga dan melakukan itu, bukankah itu adalah cara terbaik untuk menggenapi tugas bakti kita? Inilah yang diajarkan Ibu kepada kita setiap saat. Mari kita baca firman di Ulangan pasal 27 terlebih dahulu. Kita akan membaca banyak ayat Alkitab hari ini. Kita akan melihat seberapa banyak pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita tentang menghormati orang tua. Mari kita memahami mengapa Tuhan sudah memberikan kepada kita semua ajaran ini. Mari kita baca Ulangan pasal 27 ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapanya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata apa? Haruslah berkata amin. Saudara-saudari, ini adalah firman Tuhan. Tolong jangan memandang rendah ibu dan bapamu dengan berkata, engkau sudah lemah, telingamu sudah tidak kuat lagi. Ketika segalanya terlihat kurang bagus dan kurang kuat di mata kita, kita tidak boleh menyalahkan mereka seperti apa yang salah dengan ibu, atau mengapa ibu melakukan kesalahan seperti itu. Kita semua harus mampu memahami keadaan orang tua kita. Kalau kita menjadi seusia orang tua kita, mungkin kita jadi lebih lemah dari mereka. Setiap kali kita melihat orang tua kita membuat kesulitan, lebih baik kita berpikir, Bapa dan Ibuku sudah berusaha banyak untuk membesarkan aku waktu aku masih kecil. Kita perlu mempraktikkan pengajaran Tuhan tentang orang tua ini. Mari kita baca Amsal pasal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Kita harus mendengar bapa kita dan tidak boleh menghina apa yang dikatakan ibu kepada kita. Kita tidak boleh berkata balik kepada mereka seperti, aku sudah tahu itu, atau aku sudah cukup besar untuk mengurus semua hal ini. Di depan orang tua kita, kita selalu seperti anak kecil atau bayi yang ada di dalam selimut. Begitulah terlihat bagi orang tua kita. Karena itu, ada yang berkata bahwa seorang ibu yang berumur 90 tahun mengajari anaknya yang berumur 70 tahun untuk hati-hati ketika menyeberang jalan. Jangan berkata, ampun, kenapa ibu bilang begitu kepada saya? Saya sudah tua, saya sudah tahu itu. Tetapi tolong berkata, ya ibu, saya akan berhati-hati. Itu lebih bagus bukan? Marilah kita memahami hati orang tua yang mengasihi anak mereka. Mari kita baca Amsal pasal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Maksudnya, janganlah menyanyiakan ajaran bapa dan ibumu, karena ajaran bapa dan ibumu
akan menjadi karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Bapa dan Ibu kita ingin memberi karangan bunga yang indah di atas kepala kita dan kalung emas di leher kita. Kita harus memahami hati orang tua kita ini, tetapi kita biasanya tidak bisa memahami hati mereka. Kita tidak boleh berkata kepada orang tua kita, "Menurut ibu, aku nggak tahu itu. Apa aku seorang yang bodoh?" Bagi ibu dan bapak kita tetap seperti seorang bayi yang ada di dalam selimut. Tuhan sudah tahu hal ini. Karena itu, Tuhan yang sudah menciptakan manusia berkata bahwa berbahagialah kita yang mendengar didikan ayah kita. Mari kita baca Amsal pasal 23 ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Apa yang berkenan kepada orang tuaku? Mereka suka apa? Kita harus membuat bapa dan ibu kita bersukacita sebagai anak-anak surgawi. Kenapa Bapa surgawi dan Ibu surgawi sudah memberikan ajaran-ajaran ini kepada kita melalui para nabi? Kita perlu memahatkan alasannya pada batin kita. Selama kita hidup di bumi ini, kita mempunyai bapa dan ibu kita yang melahirkan kita dan ada kakak dan adik kita. Dan kita mempunyai bapa dan ibu surgawi yang melahirkan jiwa kita dan ada saudara-saudari rohani kita. Kalau kita menjalankan kehidupan iman kita dengan mengasihi mereka semua, kita semua akan berbahagia pada akhirnya. Mari kita menjadi anak laki-laki dan anak perempuan yang berbakti kepada orang tua kita untuk menerima berkat. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 1 dikatakan, Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Di antara kita, tidak boleh ada anak bodoh yang menentang kehendak Bapa dan yang membawa duka bagi ibu karena tidak taat firman-firman ibu. Mari kita baca pasal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Di sini juga dikatakan bahwa kita tidak boleh membuat bapa dan ibu kita marah atau mengutuki bapa dan ibu kita. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, lakukanlah apa? Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita harus hidup dalam ketaatan kepada orang tua kita di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Menurut Alkitab versi lain, perbuatan itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Tentu saja, perbuatan yang menyenangkan orang tua kita akan membawa hasil yang indah. Alkitab menyebutkan tentang orang tua di dalam banyak bagian. Supaya menyelamatkan kita, Bapa Surgawi telah datang ke bumi ini sebagai manusia. Dia sudah dicemooh, dihina, dan dianiaya oleh umat manusia. Kasih agung Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi sudah mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan kita. Sebenarnya, itu tersembunyi dalam kesengsaraan mereka. Kita harus mengingat fakta ini. Mari kita terus baca firman Tuhan di Imamat pasal 19 ayat 3. Imamat pasal 19 ayat 3 kita baca, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Sekarang ini, hari ini adalah saat yang tepat pada firman ini. Jika begitu, bagaimana kita bisa berbakti kepada Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi di dalam keluarga rohani? Tentang soal ini, marilah kita cari beberapa firman dari hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Mari kita baca Matius pasal 22 ayat 3-4. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia.
"Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Mengasihi dengan segenap hati, maksudnya membaktikan diri kepada Tuhan tanpa 1% pun tersisa, bukan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Siapakah Tuhan bagi kita? Tuhan adalah Bapa kita dan Ibu kita. Ketika kita menghormati Bapa dan Ibu, kita tidak boleh hanya berkata, "Bapa dan Ibu, saya datang untuk berkebaktian kepadamu. Saya menyembah Bapa dan Ibu." Itu tidak cukup apa yang harus kita lakukan. Kita harus menaruh segenap hati kepada perbuatan itu. Dan apalagi, kita harus menaruh segenap jiwa kita untuk menyelamatkan kita. Tuhan sudah meninggalkan tahta surgawinya. Jika Dia tidak datang ke bumi ini, Dia tidak akan disalibkan, bukan? Dia tidak akan diolok-olok oleh manusia yang sudah diciptakannya, bukan? Tetapi untuk menyelamatkan kita, Dia sudah meninggalkan segalanya. Menurut Yesaya pasal 53, ketika Dia datang ke bumi ini, Dia telah ditikam, dicambuk, dan dipaksa untuk memakai mahkota duri. Tetapi, tak ada satupun anaknya yang mengetahui alasan kenapa dia harus menderita kesulitan itu. Dia tertikam oleh karena apa? Oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Semua kesakitan Tuhan disebabkan dosa kita. Karena ribuan kesalahan kita, orang tua surgawi menderita begitu sulit dan kesakitan. Tetapi kita anak-anak sama sekali tidak bisa mengetahui dan kasih orang tua yang tiada berakhir pada waktu orang tua kita tertikam dan mengalami penderitaan kesakitan yang disebabkan oleh karena dosa-dosa kita. Kalau kita mencari kesenangan kita sendiri, perbuatan kita itu tidak masuk akal. Menurut firman Matius pasal 22, Yesus telah menetapkan kewajiban anak terhadap orang tua sebagai perintah yang terutama ketika Dia datang ke bumi ini. Kita harus mengasihi orang tua surgawi dengan apa? Dengan segenap hati kita. Dan dengan apa? Dengan segenap jiwa kita. Dan dengan apa? Dengan segenap akal budi kita. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itulah ajaran keluarga surgawi yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oleh sebab itu, Bapa surgawi dan Ibu surgawi mendidik kita bahwa kita harus mengingat orang tua jasmani kita, membalas kasih mereka, dan menghormati dan berbakti kepada mereka. Karena mereka juga melahirkan kita dan membesarkan kita dengan banyak kesakitan dan juga dengan berbagai macam kesulitan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena tertulis di sini hukum Taurat dan kitab para nabi, ada orang yang kurang mengerti apa maksudnya. Tetapi kalau kita menyadari kasih orang tua yang agung dan memahaminya, kita wajar berbakti kepada Tuhan, yaitu orang tua surgawi kita. Burung merpati pun berbakti kepada orang tuanya. Seberapa banyak seharusnya kita anak-anak surgawi mengetahui itu? Bulan Mei adalah bulan keluarga. Marilah kita pikirkan tentang keluarga surgawi, sama seperti keluarga duniawi, di dalam kehidupan iman kita. Yohanes pasal 12 ayat 1 kita baca. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara-saudari, menurut Anda kenapa saya menyampaikan firman ini kepada Anda sekalian? Perbuatan Maria yang indah ini terhadap Yesus sudah terlihat perbuatan yang buruk dan menghabiskan uang di mata orang-orang seperti Yudas Iskariot. Tetapi Yesus adalah siapa bagi kita? Dia adalah Bapa rohani kita. Dan siapakah Maria bagi Yesus? Ia adalah anaknya. Sebagai seorang anak, Maria berbakti kepada orang tua surgawi yang sudah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa ini. Ia sudah melakukan salah satu kewajiban anak terhadap orang tua. Meskipun kita mempersembahkan suatu hal yang paling mahal kepada Tuhan, bisakah itu dibandingkan dengan nilai dari hal surgawi? Maria sudah memecahkan sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi dengan hati itu dan mencurahkannya ke atas kepala Yesus dan mencuci kaki Yesus dengan rambutnya. Yesus telah berkata, "Di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga." Kenapa Yesus berkata begitu? Karena perbuatan Maria itu sudah menjadi perbuatan baik sebagai salah satu kewajiban anak terhadap orang tua surgawi. Yesus telah berkata, "Di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga." Tetapi ada juga seorang yang melawan perbuatan Maria ini. Dia adalah Yudas Iskariot. Sayang sekali, kenapa perempuan ini menghabiskan minyak yang mahal ini? Lebih baik memberikan uang kepada orang miskin dengan menjual minyak ini, pikir Yudas. Di dalam Injil Yohanes ada tertulis, ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kedua orang itu mempunyai pikiran yang berbeda. Maria hanya berpikir tentang alasan Yesus datang ke bumi ini dan penderitaan yang akan dialami Yesus karena dosa kita. Yudas Iskariot hanya memikirkan uang. Saudara-saudari, bulan Mei disebut sebagai bulan keluarga. Memang kita harus memikirkan orang tua pada bulan lain juga. Karena kita sibuk untuk hidup sampai sekarang, kita melupakan banyak hal. Ketika kita pulang ke rumah kita, ada banyak urusan keluarga. Makanya, kita tidak cukup waktu untuk bersama-sama orang tua kita. Kita jarang memikirkan kewajiban anak terhadap Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi dan cara berbakti kepada mereka. Saudara-saudari, kita tidak boleh memikirkan segala sesuatu yang dicatat dalam Alkitab hanya sebagai sesuatu yang terjadi di masa lalu. Ada alasan tertentu mengapa Yesus mengatakan hal tentang Maria itu. Kasih kita untuk orang tua surgawi tidak bisa dibandingkan dengan kasih mereka kepada kita. Kita bahkan tidak bisa memahami hati orang tua surgawi terhadap kita.
Saya pikir itu sama untuk hubungan antara orang tua jasmani dan anak-anak mereka, tetapi hubungan rohani jauh lebih penting. Untuk menebus kita dari dosa, Bapa kita membayar biaya yang luar biasa besar. Dia menanggung segala dosa kita sebagai ganti kita dan menanggung semua penderitaan bagi kita. Dia terluka dan menderita untuk kita. Dia menanggung semua cemoohan dan cela yang seharusnya kita yang menerimanya. Untuk membebaskan kita dari dosa, Bapa kita diam-diam menanggung semua penderitaan dan berjalan di jalan salib sendirian. Petrus takut pada kerumunan orang lalu menyangkal Bapa meskipun untuk sementara. Semua murid yang lain juga meninggalkan dia dan melarikan diri. Mereka sering berkata, "Kami tidak akan pernah meninggalkanmu bahkan jika kami harus mati." Namun keputusan kuat mereka runtuh dalam sekejap. Yudas Iskariot mengkhianati dia dengan 30 uang perak. Bapa surgawi kita berjalan di jalan yang sepi ini karena dosa-dosa kita, tetapi dia tidak pernah membenci kita. Jika bukan karena kita, dia tidak harus mengalami penghinaan dan celaan, bukan? Dia layak untuk duduk di takhta agungnya, di mana dia memerintah seluruh alam semesta. Untuk mengampuni dosa-dosa kita, dia datang ke bintang bumi ini, khawatir tentang kita. Ini sangat penting, bukan? Berbakti kepada Tuhan tidak hanya berarti melakukan sesuatu yang baik untuknya. Ini adalah tugas dan kewajiban kita. Tetapi jika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, Dia menganggapnya besar dan memuji kita meskipun itu sangat kecil. Sesungguhnya, kita sendiri telah menerima lebih banyak daripadanya. Saya pernah mendengar seorang pendeta menceritakan kisah ini. Suatu hari, seorang ayah membeli sekantung besar permen dan pulang ke rumah. Dia membelinya dengan sebagian uang hasil jeripayahnya dan memberikan kepada anaknya. Anak itu membuka kantung itu dan memberi beberapa permen kepada anggota keluarganya dan berkata, "Ini untuk ibu, ini untuk ayah, dan ini untuk abang." Kemudian ayah menerimanya dan berkata, "Terima kasih sayang." Siapa yang seharusnya berterima kasih dalam situasi itu? Anak yang menerima hadiah itu seharusnya berkata, "Terima kasih." Tetapi dia menganggap wajar dia menerimanya. Sang ayah sangat bersyukur ketika anaknya mengambil salah satu permen yang dia beli dan memberikan kepadanya. Dan ibunya juga sangat berterima kasih ketika dia memberikannya. Bukankah itu aneh? Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Sang ayah bisa mengambil beberapa permen dan memberikannya kepada setiap anak-anaknya. Namun, dia membiarkan anak-anaknya memberi kepadanya satu. Ketika dia menerimanya, dia sangat berterima kasih kepada mereka. Itu sama dengan orang tua surgawi kita. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang tua surgawi kita, mereka memberi kita berkat yang luar biasa. Jadi, kita seharusnya tidak hanya menganggap perbuatan Maria dalam Matius pasal 26 sebagai sesuatu yang terjadi di Israel 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita perlu menyadari bahwa Maria berbakti kepada orang tua surgawi dalam keluarga rohani sehingga dia sangat diberkati. Kita harus memahami ini dan menerimanya. Mari kita baca Matius pasal 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu,
banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Di sini, kita bisa melihat bahwa perwira itu tidak ingin menyebabkan Yesus mendapat masalah. Seorang perwira itu adalah seorang prajurit yang memiliki 100 orang di bawah komandonya. Dia dalam posisi yang tinggi. Dia berkata kepada Yesus, "Jika saya berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Jadi katakan saja kata itu, dan hambaku itu akan disembuhkan." Lalu Yesus berfirman, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Sederhananya, Yesus bermaksud bahwa dia tidak pernah menemukan orang yang begitu berbakti kepada orang tua rohani. Maria dan perwira itu memiliki perbuatan yang indah. Merpati muda duduk di cabang ketiga di bawah orang tua mereka. Apakah mereka tahu matematika? Pernahkah mereka belajar menghitung angka? Sama sekali tidak. Meskipun begitu, mereka hinggap di cabang tingkat yang ketiga di bawah cabang tempat orang tua mereka hinggap. Makhluk sepele seperti itu pun tahu perbuatan yang berbakti. Kita juga harus memikirkan tentang bagaimana menyenangkan orang tua surgawi kita dengan iman yang dewasa. Bukankah begitu? Alkitab mengatakan bahwa Abraham memiliki iman yang baik. Dengan kata lain, dia berbakti kepada Tuhan, bukan? Ketika Tuhan mengatakan kepadanya untuk mengorbankan Ishak, anak tunggalnya, sebagai korban bakaran, dia tidak memikirkan hal yang lain. Dia tidak berkata, "Saya tidak bisa mengorbankan dia karena dia adalah anak tunggal saya yang lahir ketika saya berusia 100 tahun. Dan karena saya tidak bisa lagi memiliki anak." Dia sangat mengasihi Tuhan sehingga dia bisa mematuhi dia sepenuhnya. Kata ketaatan juga muncul di dalam Wahyu pasal 14. Kita bisa menemukan perkataan, "Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi." Ungkapan, "Mereka mengikuti anak domba kemana saja dia pergi," menunjukkan bahwa mereka yang berbakti kepada Tuhan akan diselamatkan dari bumi ini dan masuk ke kerajaan surga yang kekal. Kita sekarang belajar mengenai cara berbakti. Melalui iman, kita menyingkirkan semua kebiasaan dan pikiran kita yang salah dan segala sesuatu yang salah kita pahami dan penilaian kita yang salah satu demi satu. Kita sedang memilih jalan untuk berbakti kepada Tuhan. Dan Alkitab menyebut itu adalah iman. Alkitab menggantikan kata berbakti dengan iman atau ketaatan. Itulah kebenaran tentang Abraham dan Nuh. Dengan pikiran seperti apakah Nuh menjalani tugas yang sulit itu? Dia melakukannya dengan berbakti karena Tuhan yang memerintahkannya. Perintahnya sangat berat. Itu sangat sulit. Menurut saudara-saudari, situasi Nuh tidakkah sulit? Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera yang besar lebih dari 100 meter panjangnya. Dia telah diberikan sebuah sketsa rencana tanpa tiang layar dan kemudi kapal. "Tuhan, di mana tiang layarnya? Saya perlu mendirikan tiang layar untuk mengambil daya gerak. Saya tidak bisa melihat apapun pada apa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya perlu kemudi kapal untuk mengemudikannya ke arah kanan atau kiri. Kenapa tidak ada kemudi?" Apakah Nuh pernah menanyakan pertanyaan seperti ini? Sungguh, mereka adalah anak-anak Tuhan yang baik. Mereka menyadari Tuhan dan memenuhi kewajiban mereka sebagai anak. Itulah mengapa Tuhan menetapkan mereka sebagai contoh baik pada zaman Perjanjian Baru, supaya kita melihat tindakan mereka dan memahami apa yang telah mereka lakukan dalam kesulitan tanpa pertanyaan. Saudara-saudari, hal-hal di bumi dan hal-hal di surga hampir sama. Kita harus memperlakukan orang tua kita dengan hati baik dan berbakti kepada mereka. Mengenai berbakti kepada orang tua, beberapa orang mengira mereka telah melakukannya dengan beberapa kali menelepon kepada orang tua mereka. Jangan lakukan seperti itu. Kita harus mengasihi mereka dari lubuk hati kita. Hanya dengan begitu kita bisa menyenangkan orang tua kita dan mematuhi mereka seperti yang dikatakan di dalam Alkitab.
Kita harus menjalani kehidupan yang indah bersama dengan orang tua kita. Marilah kita hidup seperti Abraham dan Nuh selama sisa hidup kita, dan hidup seperti Rasul Paulus dan Petrus yang dengan rajin memberitakan Injil meskipun ada semua kesukaran. Mereka semua adalah anak-anak Tuhan yang baik. Mereka dengan suka hati memenuhi kewajiban mereka sebagai anak, bukan karena tercatat dalam hukum Taurat, tetapi karena mereka mengerti kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kebenaran kita disebut jalan perjanjian baru. Kita harus mengerti jalannya. Kita harus belajar caranya dan memperbaiki diri kita sendiri. Dengan melakukan itu, kita bisa memurnikan dunia ini juga. Dunia ini diciptakan oleh Bapa dan Ibu. Jadi dunia ini juga perlu dimurnikan dengan bertobat. Ketika kita memulai perjalanan kita menuju kerajaan surga yang mulia, sambil memimpin semua umat manusia untuk bertobat, tidak ada hal yang lebih menyenangkan Bapa dan Ibu lebih daripada itu, bukan? Mari kita memberitakan Injil dengan rajin, menobatkan dunia, dan membiarkan orang-orang mengetahui hubungan di antara kita dan Tuhan dengan jelas. Tuhan adalah orang tua kita dan mereka menghargai kita. Maka mereka datang ke bumi ini sebagai manusia. Meskipun dianiaya dan diejek, mereka banyak berusaha dan berkorban siang dan malam untuk keselamatan kita. Jadi mari memberitahukan dunia apa yang Bapa dan Ibu lakukan untuk semua umat manusia. Hari ini kita telah belajar firman tentang keluarga surgawi dan berbakti kepada orang tua rohani. Terima kasih banyak.